Wajah sinis Pegi Cianjur saat bertemu ayah Pegi Cirebon. Nama panggilan Pegi Setiawan Cianjur ternyata bukan Perong. Nama panggilan Pegi Setiawan Cianjur diungkap di depan ayah Pegi Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Selama bertemu Rudi Irawan, Pegi Setiawan Cianjur sama sekali tidak bicara. Pegi Setiawan Cianjur bahkan terkesan jutek di depan Rudi Irawan. Pertemuan Pegi Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Pegi Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Pegi Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Rudi Irawan juga mengetahui soal rumor yang menimpa Pegi Setiawan Cianjur. Apal, kata Rudi ayah Pegi Setiawan. Dalam kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa DPO adalah Pegi alias Perong. Pegi anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Pegi Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dari lingkungan keluarga, Pegot. Panggilan akrabnya Pegot, kata Rudi Irawan. Dia menekankan bahwa panggilan Pegi Setiawan bukan Perong. Bukan. Beda jauh. Perong, kata Rudi Irawan. Sementara ibu Pegi Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Gak ada. Pegi aja, kata Elisna. Sekarang Pegi Cianjur, timpal Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Pegi Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Tidak direncanakan nama harus ini, kata Cecep Dahlan Setiawan. Ah gak, Pegi Perong, kata Cecep Dahlan Setiawan. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi mengungkap sebenarnya sosok Pegi alias Perong memang benar ada. Pegi Perong ada bang. Memang di geng motor. Kata Marwan Iswandi menirukan informasi yang didapatnya. Untuk mendalami informasi tersebut, kata Marwan Iswandi perlu dibentuk tim pencari fakta yang independen. Kalau ada tim pencari fakta kita telusuri betul. Kalau perlu yang memberi info kita lindungi, kata Marwan Iswandi. Jangan maju. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semua. Di situ buka jalan. Terima kasih banyak pada seluruh Bang, kamera bang. dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak pada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mau mengucapkan pada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau mengasih doa buat saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mati-matian buat saya. Alhamdulillah saya sehat. Kenapa agak kurusan Pegi? Sehat ya? Terima kasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling terus sehari-hari paling tidur, makan tidur aja. Makan tidur. Sampai sehat ya Pegi? Ini ngomong apa tadi ke ibu? Ibu memang terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau. Saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak sudah bisa diungkap dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin. Status tersangka Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah oleh PN Bandung pada Senin 8 Juli. Tangis haru keluarga pun pecah setelah mendengar putusan tersebut. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini disampaikan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, ia menyatakan penetapan tersangka Pegi tidak sah dan batal demi hukum. Sementara itu berdasarkan pantauan di lokasi, keluarga Pegi tampak menangis saat mendengar putusan tersebut. Bahkan keluarga Pegi langsung melakukan sujud syukur, seketika suasana sidang juga menjadi riuh dan tak kondusif.
Di sisi lain, salah satu kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi mengaku sangat puas dengan putusan PN Bandung yang mengabulkan pra-peradilan kliennya. Marwan menilai keadilan benar-benar ditegakkan dalam permohonan pra-peradilan Peggy. Sementara itu Polda Jabar juga bereaksi atas putusan ini. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi katakan pihaknya bakal patuh terhadap putusan hakim. Keberadaan Aep kini menjadi misterius pasca Peggy Setiawan bebas. Bahkan keluarganya pun tak mengetahui keberadaan Aep usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Aep merupakan salah satu saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Kesaksian Aep bahkan membuat Ibtu Rudiana menangkap Eko Ramadhani, Eka Sandi, Jaya, Hadi Saputra, Sudirman, Saka Tatal, Supriyanto. Bahkan kini mereka dihukum penjara seumur hidup. Kini setelah Peggy Setiawan bebas, Aep justru menghilang. Aep bahkan tak ada di rumah keluarganya, Kampung Pilar, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut keluarganya, Aep pergi dari rumah sejak kesaksiannya tentang Peggy Setiawan ramai diperbincangkan. Kini di rumah tersebut hanya ada orang tua, kakak dan sepupunya saja. Menurut keluarga, Aep memang kerap berpindah tempat untuk merantau mencari pekerjaan. Seperti yang dilakukannya saat di Cirebon dengan bekerja sebagai tukang cuci mobil. Kurang tahu sekarang emak MAH, gak pernah ini, kata keluarga soal keberadaan Aep. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengaku sudah pernah ke lokasi pembunuhan Vina dan Eki di Jalan Perjuangan Cirebon. Reza Indragiri menguji kesaksian Aep yang mengaku melihat Peggy Setiawan dan para pelaku pembunuhan Vina dan Eki dari jarak 100 meter dengan kondisi gelap. Dia meyakini bahwa kesaksian Aep adalah palsu. Sebelumnya teman terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Indra mengungkap bahwa Aep memiliki dendam. Sebelum kasus pembunuhan Vina dan Eki, beberapa terpidana sempat menggerebek Aep dan Dede di bengkel. Saat itu beberapa terpidana dan warga memukuli Aep karena kepergok membawa perempuan ke dalam bengkel. Setelah Peggy Setiawan resmi bebas, dua nama Peggy lainnya kini disebut terkait dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Pihak kepolisian telah memantau kedua nama tersebut dan meminta mereka untuk segera dijemput guna diperiksa dan memberikan kesaksian. Vina, gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Agustus 2016. Keduanya diduga menjadi korban penganiayaan geng motor. Peggy Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi kini meminta penyidik Polda Jabar untuk segera mengejar Peggy Cianjur dan Peggy Cirebon. Hal ini dilakukan setelah pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan oleh Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman. Arianto Sutadi menyatakan bahwa penyidik Polda Jabar memiliki pekerjaan rumah baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO dalam kasus Vina Cirebon. Arianto juga berharap agar 8 terpidana dalam kasus Vina segera mengajukan peninjauan kembali, PK. Jika PK itu dimenangkan oleh para terpidana, penyidik harus melakukan penyidikan ulang dalam kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Susno 2J mencurigai Aep dan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon ini. Menurutnya, kedua orang tersebut bisa diduga sebagai pelaku sebenarnya.
Kecurigaan mulai membanjiri kasus pembunuhan Vina dan Eki menjelang putusan sidang pra-peradilan. Putusan sidang itu akan disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penangkapan tersangka terhadap kliennya tidak sah. Bahkan, muncul kecurigaan usai jalannya sidang yang digelar pada Senin 1 Juli hingga 5 Juli kemarin. Salah satu kecurigaan itu diungkap oleh mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno justru menaruh kecurigaannya kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni AF. Susno meyakini bahwa 11 orang terpidana yang ada di BAP didapatkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, dari keterangan AF. Apalagi AF pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya Eki pada 2016 silam. Tak hanya AF, Susno turut menyeret nama Dede dan Bel-Bel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke awal mula penyelidikan kasus tersebut. Ia juga meminta penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih, dirinya mendengar bahwa anak buah Ibtu Rudiana yang telah menyita CCTV tersebut. Susno juga meminta Peggy Setiawan asal Cianjur juga ikut diperiksa agar kasus tersebut terang benderang.